Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Paduan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga tetap diberikan kesehatan, dilimpahkan daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah edisi di saat ini kita kembali ke base camp atau di tempat dari Padepokan Gaul begitu. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang saat ini sering menyimak dari seluruh konten-konten channel Padepokan Gaul, semoga diberikan kepahaman dan nantinya pun bisa membawa dampak positif dari apa yang Anda lihat, Anda amati, hingga menyentuh di dalam hati Anda yang terdalam dan bisa membawa perubahan yang nyata begitu. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang memiliki banyak kasus permasalahan di dalam hidupnya, yaitu masalah pribadi, masalah rumah tangga, ataupun masalah-masalah lain. Semoga saja diberikan solusi yang benar-benar nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya bisa dilaksanakan dari solusi itu dan membawa sebuah hasil dan manfaat yang bisa diambil dari masalah-masalah tersebut begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kami dari tim Padepokan Gaul ingin membuat salah satu konten yang dimana kita masih menguak dari sisi kepribadian seorang manusia, yang dimana manusia terlahir dengan wujud yang sempurna, dan dari kesempurnaan itu banyak memiliki daripada tanda-tanda yang di dalam jasadnya. Seperti yang sudah berlalu kita sampaikan, dari konten tanda lahir pun sudah banyak disinggung. Dan di kesempatan ini kami mencoba membuat salah satu konten dari tanda lahir yang menjadi seseorang itu saat tersenyum sangat manis katanya, yang disebut dengan lesung pipi. Dan kebetulan dari rekan saya pribadi ini mengalaminya secara langsung dan tidak ada rekayasanya yang berada di samping saya ini. Dan mungkin di kehidupan manusia sudah beredar narasi dari sudut pandang manapun bahwa lesung pipi yang dimiliki seorang manusia itu memiliki ciri khas tertentu dan bisa berdampak sesuatu hal tertentu bagi manusia yang melihatnya hingga tertarik begitu. Dan bagi perempuan juga konon katanya menjadi daya tarik yang luar biasa bagi seorang laki-laki yang melihat dari senyum sang lesung pipi. Apakah benar seperti itu atau tidak? Dan tetap di channel Padepokan Gaul, semoga di kesempatan ini bisa mengupas lebih jauh dan lebih dalam, dan hal-hal negatif apa dari lesung pipi yang dimiliki seorang manusia nantinya bisa terjawab di kesempatan ini. Dan alhamdulillah kebetulan Mas Riki yang mempunyai lesung pipinya. Tolong senyum Mas. Iya Mas. Jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan. Oh iya Mas. Siap Mas. Senyumnya mana senyumnya? Ini lesung pipi asli nih. Manis loh kalau senyum gitu aslinya. Manis ya, gula ya Mas. Iyalah, boleh. Sehat Mas Riki? Alhamdulillah Mas. Siap. Dan kami mencoba menguak dari sudut pandang gaib yang memang dari sudut pandang gaib itu bisa diambil sisi positifnya pemirsa, dan semoga membawa sebuah manfaat. Dan kami cukupi narasi di kesempatan ini. Kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Kayak geser sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, gak usah ditahan. Gaib terkuat yang menghuni dari tanda lahir senyum lesung pipi dari Mas Riki yang benar-benar asli, otomatis bangkit. Yang asli yang terkuat bangkit, tidak akan bisa tertahankan lagi. Sallallahu ala Muhammad. Kuasai utuh sepenuhnya jasad mediator yang dimasukinya otomatis. Semakin kuat, tambah kuat powermu. Semakin menyambung di bagian memorinya, di bagian kepala, di bagian
pita suaranya, dan di bagian apapun semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bisa diajak bicara komunikasi bahasa manusia dua arah dan langsung menggunakan bahasa Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Golongan apa ini? Golongan siluman. Ya siluman. Iya. Benar siluman. Nah, Kamu tahu resikonya kalau kamu berbohong? Apa resikonya bagi kamu? terpotong-potong. Hmm, Dalam goib. otomatis apa yang kamu sampaikan, kamu ucapkan itu, jika kamu berbohong terus kembali kepada dirimu sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu goib yang benar-benar asli, menghuni di tanda lahir lesung pipi, gitu. Iya, benar sekali. Dan terkadang manusia itu kan nggak tahu bahwasanya setiap apapun yang di dalam tubuh manusia itu juga tak terlepas dari pengaruh gaib gitu. Benar, semua dalam tubuh manusia itu ada golongan goib. Tidak cuma satu. Itu banyak sekali. Oh gitu. Dan di lesung tanda lahir lesung pipi itu ternyata juga ada kamu yang menghuni terkuatkah? Atau ada yang lain? Ada yang lain. Ada yang lain. Golongan apa yang lain? Sama seperti saya. Siluman juga? Iya. Oke. Otomatis yang lebih kuat kamu di sini. Kamu sudah makan atau belum? Belum. Ini makanan minuman. Dihadirkan. Ya, terima kasih banyak. Ini di depan. Saya makan dulu. Silahkan. Enak sekali makanannya. Enak. Selama ini Anda pernah makan tidak? Pernah. Kapan makanmu? Dalam jasad orang ini. Sejak kapan dan kapan kamu berhenti makan? Sudah lama saya makan jasad ini, mengambil saripatinya. Kamu yang menggerogoti, mengambil sari-saripati dalam tubuh Mas Riki, teman saya ini. Bukan saya saja itu. Karena goib itu butuh makan. Goib butuh makan juga ternyata. Dari saripati, makanan atau buah-buahan yang dimakan manusia itu. Saripatinya pasti saya makan. Terus kamu siluman. Dulu golongan apa sebelum jadi siluman? Golongan jin dulunya. Golongan jin. Saya ada leluhurnya. Oh, kamu dari leluhur. Iya. Nah, proses kamu kok bisa mengikuti di dalam tanda lahir lesung pipi? Itu faktor keturunan. Itu prosesnya kayak apa dulunya? Saat bagaimana, tolong diceritakan dong. Apa saat dewasa atau masih kecil atau di dalam kandungan atau bagaimana? Di dalam kandungan itu saya menitis di jalas anak ini. Di jasad anak ini? Iya. Menitis, membuat lubang di pipinya itu. Yang disebut manusia itu lesung pipi. Oh gitu. Nah, terus gini, agak melebar ini pertanyaan saya sambil makan dulu boleh? Nah, kalau manusia lain di luar sana kan banyak yang memiliki tanda lahir lesung pipi. Apakah itu hal yang sama atau berbeda sejatinya? Ada yang berbeda. Perbedaannya di mana? Orang itu ada yang apa yang dikatakan manusia itu operasi di dalam pipinya itu supaya pipinya itu menciptakan lesung. Ada juga yang begitu. Kalau yang benar-benar asli bawaan sejak lahir, itu berarti serupa dengan kamu. Dia titisan dari leluhurnya gitu. Iya, faktor keturunannya itu. Bukan faktor genetik. Terus gini,
kamu kan menitis dari leluhurnya ke dalam jasad Mas Riki teman saya. Tujuannya apa? Kok kamu mengikuti jasad Mas Riki hingga bisa membuat pipinya itu lesung terlihat manis saat senyum? Ada nggak tujuannya? Ya ada Apa? Tolong disampaikan. tujuannya supaya saya dari golongan siluman untuk bisa bertemu sama sosok beliau. Dan saya membantu orang ini di dalam percintaan. Oh, dulu kamu bantu percintaannya? Iya. Sudah kecil saya bantu. Sejak kecil. Pacarnya banyak nih teman saya dulunya. Iya. Terus? Dari kecil saya bantu untuk menggoda wanita. Wih. Untuk rayu. Berarti kadang bicaranya itu sangat manis sekali untuk rayuannya. Berarti kalau orang yang memiliki tanda lahir lesung pipi ini ya, ini saya mengambil ke yang umum aja, kan banyak toh. Iya. Rata-rata berarti mereka memiliki kemampuan yang tidak terduga gitu. Misalnya dia saat berbicara dengan orang lain bisa menarik lawan. Bisa. Dari yang diajak bicara tadi. Kadang bicaranya itu lemah lembut kalau bicara sama seorang perempuan. Oh. Pasti membuat perempuan itu terasa nyaman. Oh gitu. Kalau yang mengalami lesung pipi itu sosok perempuan, itu bagaimana nanti ceritanya? Kelebihan yang akan dialami perempuan itu apakah sama? Dia sama perempuan yang mempunyai lesung pipi. Kalau dia tersenyum, pasti akan membuat dagdikduk setiap laki-laki gitu. Iya, benar sekali. Membuat tergoda. Terus membuat ingin mendekati wanita itu. Berarti kalau boleh saya perjelas lagi, bahwasanya kelebihan dari Allah melalui tanda lahir lesung pipi ini ada hal kemiripannya dengan keilmuan pengasihan kalau begitu ya. Iya, benar sekali. Dan dulu Anda saat membantu leluhurnya dulu, itu yang kamu bantukan apa kok sampai saat dia hidup di dunia mendapat anugerah lesung pipi itu bisa seperti keilmuan pengasihan? Dulu leluhurnya itu melakukan tirakat. Tirakat seperti betapa di sebuah gunung. Terus hasilnya apa di saat dia bertapa yang bisa digunakan dari leluhurnya tadi? Saya membantu dari leluhurnya itu. Yang kamu bantukan hal apa? Dulu leluhurnya itu istrinya bukannya satu. Wih, lah kok enak man gitu ya? Istrinya bukan hanya satu. Iya. Berapa? 4, 5? 3. Oh, 3. Wih. Tapi sudah lama itu leluhurnya. Orang ini tidak tahu. Oh gitu. Jadi leluhur keberapa sih sebenarnya kamu ini? Ketiga jika ditarik dari atas sampai ke ini. Benar? Iya. Sambil dinikmati dulu. Kasih rokok. Merokok ini rokok. Jadikan rokok komplit. Komplit itu semuanya. Terus begini, saat manusia itu dianugerahi lesung pipi yang sangat indah saat dia tersenyum, dan ternyata itu ada golongan gaib yang bekerja di antaranya itu kamu, kan gitu. Nah, di saat manusia itu melakukan misalnya pembicaraan hingga membuat lawan jenisnya tertarik, di saat itu kamu bekerja tidak? Dan kamu mengaruhi hal apa sih di dalam tubuhnya hingga dia bisa berbicara dengan lemah lembut? Iya, membantu. Apa yang kamu bantukan di saat itu? Di dalam bicaranya itu saya bantu. Tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga bisa membuat menyenangkan orang.
supaya yang di dekatnya itu merasa senang. Jadi gitu toh ternyata. Ya, terus begini. Dan saat manusia memiliki lesung pipi itu sebagai anugerah. Itu kan anugerah dari Allah toh. Saat dia diciptakan dan saat dia terlahir ke dunia dan dia tidak meminta mungkin kan gitu. Tidak sama sekali. Nah terus jika dia saat hidup mulai dari kecil ke dewasa itu kan berproses. Yang kamu pengaruhi saat dia berproses dari kecil ke dewasa dari manusia yang kamu ikuti itu pengaruh seperti apa? Apa pengaruh buruk atau pengaruh baik? Pengaruh baik. Contohnya kayak apa? Ya contohnya taat pada orang tuanya. Terus melakukan hal kebaikan. Semenjak dia dewasa, dia langsung bermaksiat. Oh, kamu buat pertama baik, lalu menjadi nakal, dan suatu masa bisa kembali baik lagi gitu. Iya, benar sekali. Dan berpola seperti itu. Dan itu bagi semua manusia yang memilikinya atau bagi yang kamu ikuti ini saja? Tergantung yang membuat lesung pipi-nya itu siapa, dari golongan apa, itu berbeda-beda. Oh gitu. Ada nggak sih golongan gaib iblis yang membuat lesung pipi dari seorang manusia yang terlahir di dunia ini, ada nggak? Ada, tergantung orangnya. Dan bagaimana prosesnya manusia itu terlahir memiliki lesung pipi dari iblis? Kan nggak masuk akal gitu loh. Itu kalau diceritakan supaya mudah dicerna manusia. Leluhurnya dulu melakukan, tidak melakukan secara syariat, terus menyimpang. Dari faktor itu dia menitis ke jasad orang itu. Dia tidak melaksanakan perbuatan ibadah syariat gitu. Ya, menyimpang dari ajaran yang dibawa dari baginda Rasulullah dan ajaran di masa lampau gitu. Iya. Dari situlah kodam dari iblis tadi menitis dan saat terlahir bisa membuat ikut menyusul. Manusia itu menjadi lesung pipi. Nah, terus gini, sambil kamu minum boleh, makan, merokok itu silahkan. Di saat manusia itu hanya taunya lesung pipi itu ya anugerah yang harus dijaga dari manusianya dengan cara mereka berbuat seperti apa yang sudah diperintahkan dari Allah, kan begitu. Iya. Ada nggak nanti dampak-dampak lain yang timbul kepada jasad manusianya? Ada. Dampak apa lagi? Ya kalau nggak diislamkan, dia mengambil dalam jasadnya itu seperti saripati dalam tubuhnya itu, karena dia sudah membantu. Kalau golongan masih fasik, dia meminta upah kepada yang dibantu itu. Oh gitu. Itu saya perumpamakan silahkan. Seorang majikan dan pembantu itu, kalau pembantu dia mengurusikan rumahnya, membersihkan rumah-rumah itu, pasti dia mendapatkan gaji dari majikannya itu. Saya perumpakan seperti itu. Nah, kamu sebagai pembantunya harus mendapatkan gaji juga gitu. Dalam goib itu bukan gaji, tapi saripati dalam tubuhnya itu. Tanpa sepengetahuan manusianya. Manusia tidak akan tahu kalau dalam tubuh manusia adalah hal kegoiban. Jadi gitu ternyata. Lalu gini, jika manusia ini menganggap, ada kan manusia punya yang namanya keilmuan, yang namanya itu keilmuan medis dan keilmuan kedokteran, itu kan keilmuan di dunia manusia. Dan terkadang di keilmuan medis pemirsa yang dinamakan lesung pipi, ini versi berbeda loh ya. Ada yang mengatakan bahwa itu sebuah
gini, ada namanya kalau orang operasi plastik atau apa di lesung pipinya itu sudah menyalahi kodratnya sebagai manusia. Itu yang dilarang sama Allah. Itu yang dilarang. Iya. Tapi kalau itu dari dia tidak terima apa yang diberikan secara utuh dalam jasadnya itu. Oh gitu. Dia membuat lesung pipi. Dioperasi. Bukan hanya langsung di pipinya saja, seperti yang di alisnya itu. Oh, itu juga termasuk gitu. Itu sudah menyalahi kodratnya. Lalu gini, jika manusia yang tahu dengan keilmuan kedokteran mengatakan bahwasanya lesung pipi itu adalah kelainan, misalnya begitu, berarti kalau kelainan kan ada dampak buruknya. Semakin hari manusia itu akan merasakan penyakit atau hal apalah dampak buruk yang dialami manusianya. Dengan rasa was-wasnya begitu, apakah benar nantinya akan ada dampaknya bagi manusia yang meyakini bahwa lesung pipi itu kelainan? Tergantung orangnya. Semakin dia berkeyakinan, semakin kuat untuk memberikan di dalam hatinya itu rasa was-was, rasa gelisah. Beda lagi kalau orang tidak menganggapnya itu adalah kelebihan atau apapun itu, dia tidak merasa menganggapnya itu pasti akan baik-baik saja. Beda lagi kalau dia meyakini bahwa itu adalah kelainan dan bahwa itu adalah anugerah yang besar yang harus harus bersyukur apapun yang diberikan sama Allah ke dalam jasad manusia, entah itu hal apapun. Orang itu harus menerima, mencintai dirinya sendiri. Oh gitu, dan harus tetap menjaganya. Iya. Gak boleh dirubah. Orang itu tidak terima apa yang diberikan dalam jasadnya. Terus gini, sambil kamu minum makan silahkan. Kamu sempat tadi menyinggung bahwasanya kamu memiliki tujuan dari leluhurnya di masa lampau untuk bertemu dengan sosok seseorang, kan gitu? Iya, benar sekali. Nah berarti kalau kemarin kan kami sudah membuat konten tentang tanda lahir. Itu tanda lahir yang berupa apa namanya? Ini loh. Iya. Adeng-adeng titik hitam. Kadang ada tompet atau toh itu. Toh begitu. Itu kan itu sudah. Ada yang gendruwo, ada yang siluman. Tergantung dalam tohnya itu. Dan yang ini saya tanyakan kembali kepadamu. Berarti Anda sendiri itu diutus dari leluhurnya di masa lampau itu dengan tujuan yang sama, mempertemukan dari sosok manusia yang kamu ikuti dengan sosok yang kamu maksud gitu. Iya, benar sekali. Dan sosok itu sosok siapa sih sebenarnya? Sosok beliau penguasa alam gaib. Penguasa alam gaib. Ya itu kalau bagi kamu kan bagus, beliau penguasa alam gaib. Tetapi ada nggak jasad secara nyatanya? Ada. Karena dia sudah bertemu dengan sosok beliau. Terus? Yang bergelar Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Oke. Nah setelah kamu mempertemukan dari rekan kami yang kamu ikut ini, apakah tugasmu selesai atau masih berlanjut di dalam tubuhnya? Seharusnya apa tugasmu sekarang ini? Tugas saya nanti kalau sudah diislamkan, saya beribadah taat kepada Allah, bukan membantu di jasadnya orang lagi. Jadi gitu. Iya. Jika saat masih fase kamu membantu membuat daya tarik kepada wanita jika kamu mengikutinya laki-laki kan? Iya, benar sekali. Jika kamu mengikuti wanita membuat laki-laki tertarik melihat wanitanya. Dan laki-laki itu ingin mendekati wanita itu. Jika Islam kamu tetap nanti akan menjalankan perintah dari Sang Maha Pencipta gitu.
Iya. Itu jika Islam. Nah, jika manusianya tidak tahu dan tidak mengislamkan, ada nggak dampak bagi manusianya sendiri loh ya? Ada dampaknya. Dampak apa lagi? Dia mengambil saripati dalam tubuhnya itu. Seumur hidup gitu? Iya, kalau dia tidak menjalankannya. Orang manusia itu diberikan hidayah untuk menuntun semuanya bisa bertemu. Terus? Bertemu sosok beliau. Oh. Tergantung manusianya itu mengambil hidayah atau tidak. Itu tergantung orangnya. Lah manusia itu untuk manusia yang hidup di zaman sekarang atau sampai dahulu kala sih sebenarnya? Dahulu kala. Lah kalau dahulu kala dengan sosok beliau yang sekarang, berarti kan dia udah nggak bisa hidup lagi, umurnya udah selesai. Sudah selesai. Tapi dalam goib itu masih bisa bertemu. Bisa. Secara goib gitu. Secara goib. Subhanallah. Iya. Dan kamu sudah siap Islam ini? Iya. Saya baru tahu soalnya ini pertama kali mediasi di lesung pipi seorang manusia. Dan ini pemirsa, informasi begini tidak usah diperdebatkan karena siapapun yang meyakini silahkan. Keyakinan itu hak masing-masing manusianya dan kami hanya menjalankan apa yang sudah diperintahkan kepada kami melalui guru kami, gitu saja. Diambil sisi positifnya saja. Oke, betul. Sisi negatifnya ditinggalkan. Oke, ya. Karena semakin dipercaya semakin kuat. Diambil dari intinya saja. Gitu ya, harus dilakukan manusianya. Iya. Oke, kamu udah mau Islam benar ini? Sudah. Kumpulkan semua teman-temanmu itu, otomatis semuanya bergabung. Sallallahu ala Muhammad. Gabungan semuanya total, jangan sampai ada yang tertinggal. Sudah semua. Ikuti kata-kata saya kalau begitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini masjid semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin sejuk, damai dirasakan, kenyamanan Islam, iman, semuanya tembus total ke dalam-dalamnya. Jika ada yang berdusta, berkhianat, murtad, semua diledakkan, dilempar, semua syariat Islam, semuanya masuk. Amaliyah dari beliau beserta seluruh ilmunya lengkap, semuanya masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi kelihatan perjanjian dengan iblis aja cil terus total semuanya. Sallallahu alaihi. Sebentar saya kembalikan dulu. Silahkan kembalikan lagi, kembalikan semua saripatinya. Semua kotor kotor saya. Ya wadah jasa yang saya minta obat
Sudah, alhamdulillah. Sudah semua. Perbaiki semua bagiannya itu. Sudah semua. Terus gini, ya saya mau tanyakan lagi sambil diminum, bisa minta makan sendiri, digunakan ilmunya, silakan. Sudah semua? Sudah. Enak. Alhamdulillah, nikmat sekali. Alhamdulillah. Jadi yang mau saya tanyakan lagi kepada kamu, berarti dahulu kala makananmu saripati dalam tubuh manusianya itu saat manusia yang kamu ikuti melakukan perbuatan buruk juga itu kamu makannya? Iya, kalau dia misal dia makan makanan seperti buah-buahan atau apapun itu, kadang manusia itu lupa membaca doa makan. Dari situ saya mengambil saripatinya dalam makanan itu dan di dalam jasadnya itu. Jadi itulah. Terus jika kamu sudah mempengaruhi hal buruk, misalnya dia kan sering kamu pengaruhi hingga banyak perempuan tergila-gila, otomatis kan nanti perbuatan untuk saling mencintai dengan perempuan yang disukai tetapi tidak sah, belum sah lah kan. Iya, itu benar sekali. Kamu mendapatkan sesuatu nggak dari perbuatan itu? Mendapatkan. Apa yang kamu dapatkan dahulu kala? Ceritakan. Ya, mendapatkan banyak. Apa itu? Dalam perempuan itu. Apanya yang kamu dapatkan? Seperti ciuman. Wih, itu kan secara jasad, manusianya yang mendapatkannya toh. Itu saya juga melakukannya. Kamu melakukannya dengan gaib dalam tubuh perempuannya gitu? Iya, benar sekali. Kalau yang kamu ikuti laki-laki. Bukan hanya ciuman. Lalu apa lagi? Kadang pelukan itu. Di bawah. Apa yang kamu ambil selain itu? Itu kan secara jasad. Dari sudut pandang gaibnya dalam tubuhnya ada nggak sari-sari lainnya kayak hingga membuat dia mendapatkan saripatinya dalam jasad perempuan itu? Dampaknya apa sih kalau saripati dalam tubuh itu sudah habis misalkan atau berkurang banyak? Bikin sakit, bikin lemas hingga membuat kurus gitu kalau manusia itu. Iya, benar sekali. Ada kan bisa disampaikan kurang gizi lah. Berarti dari gizi sendiri itu ada gaibnya juga? Ada yang mempengaruhinya itu. Dari hal positif gitu. Oke. Dan ternyata begitulah. Terus selain cara diislamkan seperti ini, ada nggak cara lain mengislamkannya? Misalkan dengan cara ritual, dihadirkan, didoa-doakan oleh banyak orang, itu nggak bisa? Tidak bisa. Mengislamkan gaib itu harus ada gurunya yang menyambungkan, yang mempunyai gelar di alam gaiban. Itu baru bisa mengislamkan. Tidak semua orang bisa mengislamkan gaib itu. Karena gaib itu sangat rumit sekali. Apalagi orang itu pakai ritual. Gaib bisa menipu orang itu. Jadi gitu ya. Pakai ritual itu, pakai sesaji atau apapun itu golongan kami yang di dalam ritual itu. Gitu. Ngomong-ngomong, yang kamu ikuti dulu sering dicium perempuan berarti pipinya? Sering. Kadang kalau diapakan? Dijilat-jilat nggak itu? Sebentar saya cerita dulu. Iya. Kadang kalau habis ketemu diapakan? pacarnya itu, nganterin dia pulang. Terus? Pasti orang ini dicium sama perempuannya itu. Lah kok enak gitu ya? Karena di dalam jasad perempuan itu
ada goibnya. Apa sih? Kadang bisa kode-kodean. Oh gitu, antara goib dan gaib. Iya. Nggak bisa menggerakkan jasa dalam wujud nyata. Kayak cuman dulu cepiki emuah gitu Kalau nganterin itu kan pasti tengah malam. Terus. Pasti minta dicium. Udah, nggak apa-apa, itu yang lalu-lalu. Ya, semua kejadian kan ya sudah dikehendaki Allah. Kami sebagai manusia hanya bisa berintrospeksi diri, memperbaiki diri apa yang bisa kami perbaikan gitu. Iya benar. Orang itu tidak selalu jahat atau maksiat. Pasti ada di titik jenuhnya menghadapi kehidupan itu. Dan itu ternyata tak terlepas dari pengaruhmu yang tadi mengarahkan gitu ya. Iya. Oke, sebelum kamu berpisah dengan saya, kamu punya pesan nggak bagi kami manusia, wabil khusus itu yang memiliki lesung pipi? Perempuan, kalau perempuan itu manisnya itu minta ampun lah, katanya begitu. Iya benar sekali. Masuk ini yang saya bayangkan perempuannya. Iya. Dulu kamu menyukai orang itu. Weh, terus? Sekarang tidak. Tidak. Oke. Tergantung orangnya. Kamu dulu itu mengejar sosok orang itu. Ya kalau dikejar ya wajar lagi-lagi kan gitu di masa lampau. Ya kalau udah kena ya alhamdulillah, berarti kejarannya. Wanita itu suka diperjuangi. Wih. Kamu ini sering membantu laki-laki nampaknya. Perjuangan demi perjuangan laki-laki dalam hal urusan cinta gitu. Harus berusaha berjuang untuk mendekati wanita itu. Karena wanita itu sejatinya ingin diperjuangkan. Kalau diperjuangkan wanita itu pasti senang sekali. Jadi gitu ya. Lalu gini, kadang kan ada manusia laki-laki yang dia itu menganggap ngapain memperjuangkan perempuan. Toh nanti perempuan akan, kalau dia jodoh saya ya otomatis dia itu akan keliru. jadi jodoh. Itu keliru berarti. Jodoh tetap harus diperjuangkan secara jasad. Iya. Kalau orang berdiam diri menunggu jodohnya di depan rumah, dia tidak akan datang jodohnya itu sampai mati pun. Oh gitu. Orang itu harus mencari. Kalau misal orang itu suka sama satu lawan jenisnya, pasti dia berusaha untuk mendekatinya. Entah itu mendekati orang tuanya, atau keluarganya, atau pihak saudaranya, untuk langsung diajak menikah. Oh gitu. Ya. Oh ya. Oke. Terima kasih. Dan berarti kalau manusia laki-laki dia tidak memperjuangkan cintanya, kalau dia laki-laki loh ya, berarti ada goib yang mempengaruhi dia hingga tidak memperjuangkan tadi. Ada itu. Yang mungkin menutup jodohnya gitu. Ya, menutup jodohnya. Solusi yang terbaiknya apa? Ya, membersihkan secara rohaninya dalam jasadnya itu. Dibersihkan secara terus-menerus. Nanti akan nampak dalam jasad ini lapisannya akan terkikis. Dan menampak dipandang orang itu akan enak. Oh gitu. Lawan jenisnya akan lebih suka. Oh ya. Lalu pesan kamu apa bagi kami manusia yang menghadapi kehidupan, mengalami mendapat anugerah lesung pipi? Ya harus terima, bersyukur karena bisa diberikan kelebihan. Tidak semua bisa mendapatkan lesung pipi itu. Harus pandai-pandai bersyukur dalam hidupnya itu. Dan harus pandai-pandai menggunakan daripada kelebihannya tadi gitu juga. Iya. Tidak salah jalur, tidak salah langkah. Misalnya memiliki lesung pipi, semua wanita didekati, semua pria didekati, enggak begitu berarti gitu. Itu ada aturannya. Jadi harus tetap disikapi dengan bijaksana gitu. Iya. Oke. Dan tadi selayaknya itu diislamkan karena ada golongan gaibnya ya. Ya, seperti kamu sekali. Ini jika tidak pasti dampak-dampak yang dialami baik ke arah keburukan gitu ya, pemirsa. Kalau belum disamkan
membuat sakit yang cacingnya itu. Jadi hal itu juga bisa atau ternyata. Terima Apalagi kasih. ditambah orang itu sering melakukan maksiat. Ya. Perjuanganmu ini kan sudah berarti toh. Kamu langsung keluar atau masih di dalam nantinya? Keluar. Berjuang sendiri gitu. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Diperintah masuk. Allah. Sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Monggo sekarang berjuang di luar ya. Tetap semangat. Ya. Istiqomah. Lupa namamu siapa tadi? Belum kenalan kita. Saya belum punya nama. Belum punya nama. Tak kasih nama Anggaraksa. Ini masuk nama Anggaraksa. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo silahkan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah, Mas. Langsung mimpinya hilang nggak ini? Tidak tahu. Oh, Mas. Masih pemirsa. Nah, kira itu hilang, ternyata masih. Alhamdulillah, begitulah ternyata dialog di kesempatan ini. Dan semoga saja tidak diperdebatkan, diambil saja hikmahnya apa yang bisa membuat kita menambah keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada juga banyak sekali kekurangan, kesalahan-kesalahan saya dan teman-teman saya di sini, semuanya itu sebagai manusia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semuanya tetap kebenaran menjadi milik dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.